Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi anzala as-sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imanan ma'a imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh arsalahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala din kullih wa kafa billahi syahidan. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Fa ya ayyuhal hadirun ittaqullaha mastata'tum faqad fazal muttaqun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Wa qala Nabi sallallahu alaihi wasallam ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanah tamhuha wa khaliqin nas bi khuluqin hasanin. Shadaqallahul azim wa sadaqa rasuluhu nabiyul karim wa nahnu ala dzalika minasyahidin wasyakirin walhamdulillahi rabbil alamin. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, yang utama dan yang paling utama, mari senantiasa kita panjatkan puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena atas hidayah, taufik dan inayahnya, kesehatan kita bisa kita berdayakan untuk melaksanakan kewajiban kita, yaitu melaksanakan sholat Jumat di masjid yang penuh dengan keberkahan ini. Sekaligus kita juga berdoa mudah-mudahan saudara kita yang hari ini sedang tertimpa musibah, Allah ringankan musibahnya. Yang sedang dijauhkan pintu hidayahnya, mudah-mudahan bisa bersama dengan kita kembali untuk mencari maghfirah Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan salam mari senantiasa kita sampaikan untuk junjungan alam Habibana wa syafi'ana wa maulana Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya, sahabatnya dan umatnya yang setia hingga akhir zaman nanti, dengan satu harapan bahwa kita adalah salah satu umat Kanjeng Rasul yang kelak mendapatkan syafaatul umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Amin amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, tidak bosan-bosan khatib senantiasa berwasiat takwa untuk pribadi sekaligus semua hadirin untuk imtithalu awamirillah wajtinabu nawahi. Sekuat tenaga dalam posisi apapun kita berkomitmen menjalankan perintah Allah dan menjauhi larangan Allah Subhanahu wa taala. Dengan begitu mudah-mudahan kita menjadi waj'alna lil muttaqina imama. Kita menjadi pemimpin bagi orang-orang yang senantiasa bertakwa di sekitar kita. Amin ya rabbal alamin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan khutbah yang singkat ini, khatib mengajak kepada seluruh jamaah, mari bersama-sama kita tadabburi ayat Al-Quran yang menggambarkan keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW. Ini penting supaya kita dapat meningkatkan keimanan kita kepada Rasulullah SAW yang merupakan manusia mulia, membawa risalah yang mulia, yang membawa umat Islam meraih kemuliaan. Terlebih saat ini kita memasuki dan berada di bulan Rabiul Awal yang merupakan bulan dilahirkannya Kanjeng Rasul Muhammad SAW, yang sering kita sebut sebagai bulan Maulid. Keistimewaan dan kemuliaan Nabi Muhammad SAW pertama tergambar dalam Al-Quran surat Al-Ahzab ayat 56. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikatnya bersolawat untuk Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kamu untuk Nabi dan ucapkanlah salam dengan penuh penghormatan kepadanya. Ayat ini menegaskan kepada kita bahwa
kita diperintahkan untuk senantiasa berselawat kepada baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukan hanya kita sebagai manusia, Allah dan para malaikatnya pun berselawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ini membuktikan bahwa keistimewaan dan kemuliaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam jika dibandingkan dengan manusia lainnya di muka bumi. Dalam tafsir Kementerian Agama Republik Indonesia dijelaskan bahwa sholawat dari kita memiliki makna merupakan wujud berdoa agar kita diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti dengan perkataan Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad. Sedangkan sholawat dari malaikat berarti para malaikat memohonkan ampunan kepada kita. Sedangkan sholawat dari Allah Subhanahu wa taala memiliki makna bahwa Allah akan memberikan rahmat kepada siapa saja yang bersalawat kepada Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan berikutnya sebagaimana dalam surat Al-Ahzab ayat 21, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Sungguh pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar ada suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat serta yang banyak mengingat Allah. Dalam ayat ini disebutkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah sosok yang paling pantas diteladani dalam seluruh aspek diri dan kehidupannya. Bukan saja kepada para sahabat dan orang-orang dekatnya, namun akhlak mulianya Rasulullah SAW ditunjukkan juga kepada orang-orang yang menyakiti dan membencinya. Keluhuran akhlak Nabi sesuai dengan misi utama beliau diutus, yaitu innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus menjadi rasul untuk menyempurnakan akhlak yang mulia. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Ayat Al-Qur'an berikutnya yang menunjukkan keistimewaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah ayat Al-Ahzab ayat 40. Maka Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bikulli syai'in alima. Muhammad itu bukanlah bapa dari seorang di antara kamu, melainkan dia adalah utusan dan penutup para nabi. Allah Maha mengetahui segala sesuatu. Hadirin rahimahullah, Islam merupakan agama yang paling sempurna yang harus kita pegang teguh hingga akhir hayat kita. Al-yauma akmaltu lakum dinakum wa atmamtu 'alaikum ni'mati wa raditu lakumul Islam madina. Pada hari ini telah aku sempurnakan agamamu untukmu, telah aku cukupkan nikmatku bagimu, dan telah aku ridhoi Islam sebagai agamamu. Hadirin rahimahullah, terkait keistimewaan Nabi dan ajarannya juga disebutkan dalam surat As-Saff ayat 9. Huwallazi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullih walau karihal musyrikun. Dialah yang mengutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan membawa petunjuk dan agama yang benar agar dia mengunggulkannya atas semua agama walaupun orang-orang musyrik tidak menyukainya. Hadirin rahimahullah, keistimewaan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam tercermin juga dalam surat Al-Anbiya ayat 107. Wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Kami tidak mengutus engkau Nabi Muhammad kecuali sebagai rahmat bagi seluruh alam. Ayat ini menunjukkan bahwa kehadiran Rasulullah SAW di muka bumi bukan saja menjadi pembawa rahmat bagi kita yang muslim. Nabi Muhammad dengan Islam dan ajarannya diturunkan ke bumi sebagai rahmat bagi alam semesta. Predikat ini tidak dimiliki oleh nabi-nabi pada umumnya sebelum Rasulullah SAW. Imam At-Tabari dalam tafsirnya mengutip dari Ibnu Abbas menjelaskan bahwa Rasulullah SAW diutus sebagai bentuk kasih sayang kepada seluruh manusia.
baik yang mukmin atau yang bukan. Bagi orang mukmin dengan keimanan dan amal perbuatannya akan mendapatkan balasan surga, sementara bagi orang yang tidak beriman akan memperoleh rahmat dalam bentuk tidak mendapat siksa kontan ketika di dunia. Hal ini berbeda dengan umat-umat Nabi sebelumnya yang akan langsung mendapat siksa ketika dia melakukan kemungkaran atas utusan Allah SWT. Hadirin rahimakumullah, maka tidak salah jika di antara sekian banyak umat muslim di dunia, bahkan di Indonesia, ketika bulan Rabiul Awal kita berbondong-bondong untuk senang menyambut bulan Rabiul Awal. Sebagaimana firman Allah, "Qul bi fadlillah wa bi rahmatih fabidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakanlah, Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya itu hendaklah mereka bergembira, itu lebih baik daripada apa yang mereka kumpulkan. Dalam ayat ini ditegaskan bahwa hendaknya kita sebagai umat Nabi Muhammad SAW bergembira atas kelahiran Nabi Muhammad dalam wujudnya yang kita rayakan dengan Maulid Nabi Muhammad SAW. Selain sebagai bentuk kecintaan kita kepada Nabi, peringatan Maulid juga merupakan cara kita untuk lebih mendekatkan diri kita kepada Allah dengan berbagai macam cara. Bisa membaca Al-Quran, memperbanyak selawat, bersedekah, membaca sejarah Kanjeng Rasul, dan juga berzikir mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perayaan atas lahirnya Kanjeng Rasul Muhammad SAW. Hadirin sidang Jumat rahimakumullah, khutbah singkat ini mudah-mudahan memberikan gambaran kepada kita. Mari kita semakin cinta kepada Rasulullah SAW dengan cara meneladaninya kehidupannya sepanjang hayatnya. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illa alladziina amanu wa 'amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Aqulu qouli hadza fastaghfiru innahu wal ghafurur rahim.